Kata saya. Kata siapa? Kata Anda. Hormat. Saya. Kata kita. Kata Kata Anda. siapa? Tidak. Kata kita. Kata saya. Tidak. Tidak. Kata Lalu Anda. siapa yang benar? Kata siapa? Kata kita. Siapa yang benar? Kata Tidak. saya. Tidak. Hormat. Kata Anda. Lalu siapa yang Kata benar? Kata kita. Kata Kata saya. siapa? Tidak. Kata Kata saya. Anda. Tidak. Hormat. Lalu Kata siapa kita. yang benar? Kata kita. siapa? Tidak. Tidak. Kata saya. Lalu siapa yang lalu? Hormat. Kata Anda. Kata kita. Kata siapa? Hormat. Tidak. Kata siapa? Kata Kata saya. siapa? Kata saya. Kata Lalu saya. siapa Anda. yang Kata benar? Kata Anda. Anda. Kata Kata kita. kita. Kata kita. Tidak. 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 Lalu siapa yang siapa yang lalu? benar? Siapa yang benar? Kehormatan. Kata siapa? Hormatan. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata Kata saya. saya. Kata Kata saya. Anda. Kata Anda. Kata Kata kita. Anda. Kata kita. Tidak. Tidak. Kata kita. Tidak. 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 Lalu siapa yang Tidak. Siapa yang benar? Lalu siapa yang benar? Hormatan. Kata siapa? Hormat. Kata saya. Kata siapa? Kata Saya. Anda. Kata Kata kita. Anda. Kata kita. Tidak. 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 Lalu siapa yang benar? Lalu siapa yang benar? Hujan tak kunjung reda juga. Terpaksa aku berteduh di sini. Tempat ini menyeramkan. Aku dengar gerbang perbatasan ini selain ditinggali ular dan musang juga kerap dijadikan sarang perampok atau hantu. Kalau begitu aku harus berhati-hati. Siapa tahu ada orang yang bermaksud jahat kepadaku. Tempat ini benar-benar menyeramkan. Ku dengar mereka membuang mayat-mayat itu di sini. Dan jika siang hari, sekawanan gagak akan datang kemari untuk menghabiskan sisa bangkai. Entah dari mana asal mereka. Mereka datang berputar-putar, berputar-putar, berputar-putar di atap gerbang. Tapi aneh, belakangan ini gagak-gagak itu tidak tampak kelihatan lagi. Aneh sekali. Barangkali saja
karena hujan yang dari tadi pagi belum mereda. Atau hari sudah malam. Siapa kau? Siapa? Jawablah. Kalau tidak akan aku bunuh. Aku Haji. Ini Haji Amiruddin bin Sulaiman bin Ja'far. Jangan dibunuh. Haji ini. Pak. Datang kamu. Maafkan saya, Pak Haji. Saya tidak tahu kalau Pak Haji yang datang. Manusia kamu. Tapi kamu macan tadi. Iya, saya pikir tadi perampok, Pak Haji. Alhamdulillah kalau Pak Haji. Maafkan saya, Pak Haji. Siapa kamu? Saya penebang kayu, Pak Haji. Nebang kayu. Saya ngapain kamu? Terima kasih, Pak Haji. Wajar kau takut di sini. Di tengah hutan. Hujan yang begini lebat. Di gerbang sepi seperti ini. Wajar. Benar, Pak Haji. Tadi memang saya ketakutan, Pak Haji. Saya ketakutan sekali. Tapi terpaksa berteduh di sini. Ya, karena hujan dari tadi belum reda, Pak Haji. Kalau begitu kita berdua senasib. Oh. Saya terpaksa berteduh di sini. Sebenarnya hendak dakwah di kota agung sana. Iya. Di gerimis ini, Masya Allah, telah berubah menjadi jarum hujan yang lebat dan tajam. Benar, Pak Haji. Hah? Mudah-mudahan saja ada orang baik lagi yang mau berteduh di sini. Seperti Pak Haji misalnya. Mudah-mudahan. Silakan, Pak Haji. Di sini tidak kena hujan. Ya duduklah. Duluan, nanti saya nyusul. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah. Dingin sekali tempat ini. Benar, Pak Haji. Oh iya. Seingat saya di gerbang perbatasan ini, kalau dulunya biasa dikunjungi orang baik-baik. Itu dulu. Tapi kalau sekarang ini, Allahu Akbar. Betapa mudahnya orang menjadi perampok dan pembunuh. Di gerbang perbatasan ini pun tidak luput menjadi sarang penjahat dan perampok. Benar, Pak Haji. Belakangan ini memang banyak sekali kejadian yang mengerikan. Tidak kenal tempat. Selalu terjadi pembunuhan dan perampokan. Di sekitar kota ini saja misalnya. Para pencoreng itu, Pak Haji, semakin merajalela, menggoreskan kukunya. Saya mendengar baru-baru ini ada seorang pendekar. Kalau tidak salah dia dengan istrinya hendak ziarah di kota bumi. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba celeput. Mereka berdua dibunuh dengan sangat sadis. Benar enggak kabar itu? Benar, Pak Haji. Benar. Benar, kabar itu memang benar, Pak Haji. Memang keji sekali pembunuh itu. Oh iya, Pak Haji. Dan kemarin terjadi lagi pembunuhan yang serupa. Kurang lebih 150 meter dari jalan raya ke arah Bukit Kemuning. Nah, di antara semak-semak itu, di dalam belukar, celeput, aku menemukan mayat yang telah
terlantar. Masya Allah. Mengerikan Pak Haji. Dan celakanya lagi, karena aku orang pertama yang menemukan mayat itu. Kamu rupanya penebang kayu yang menemukan mayat lelaki itu di semak belukar kemarin. Benar Pak Haji. Cocok. Ya, memang akulah orang pertama yang menemukan mayat itu Pak Haji. Kamu rupanya. Iya Pak Haji. Jadi begini Pak Haji. Seperti biasa, pagi-pagi sekali aku sudah pergi ke hutan di lembah gunung untuk menebang pohon. Nah, awalnya di hutan bambu yang bercampur dengan pohon cemara itu, kulihat semak-semak kerundukan yang berulang kali terinjak. Lalu, aku menemukan seutas tali yang terikat pada akar pohon. Sebuah sisir. Hanya itu Pak Haji, hanya itu. Aku tidak menemukan benda-benda lain. Benar Pak Haji. Dan saat aku sedang berpikir, benda-benda itu punya siapa? Tiba-tiba, aku menemukan mayat yang terlentang dengan memakai pakaian kemerahan dan ikat pinggang seperti seorang pendekar. Tapi semuanya sudah kusut Pak Haji. Itu memang pakai lelaki itu. Aku juga melihatnya sebelum dia mati. Nah, waktu itu tengah hari yang terik, panas sekali. Aku berpapasan dengannya di antara perbatasan Kota Ubi dan Bukit Kemuning. Itu pakai lelaki itu. Wih, kasihan sekali nasib laki-laki itu Pak Haji. Sebuah tikaman pedang menembus dadanya, dan daun bambu yang berguguran di sekitarnya memerah keunguan karena terpercik darah. Tidak. Darahnya tidak mengalir lagi. Lukanya pun sudah mengering. Bahkan, seekor lalat yang hinggap menyantap ranum luka itu sama sekali tak terusik oleh langkah kakiku. Pastilah semasa hidupnya laki-laki itu berbahagia. Laki-laki itu memang laki-laki yang berbahagia. Aku melihat dia menuntun kuda yang ditunggang seorang perempuan muda. Tapi aku tak dapat melihat wajah perempuan itu. Karena kerudung yang menjuntai menutupi matanya, ujung hidung dan bibir. Hanya warna pakaiannya yang kemerahan, yang seperti semanggi yang mampu ditangkap oleh mata saya. Dan kudanya juga berwarna merah. Surainya pendek, lekukannya indah sekali. Dan tinggi perempuan itu kurang lebih 160 cm. Betul, 160 cm. Saya kan Pak Haji. Melihat sesuatu ada batasan-batasannya, ada pikirnya. Pasti perempuan itu cantik dan manis Pak Haji. Sayang sekali aku tidak melihatnya di belukar itu. Barangkali saja dia sudah lari sebelum aku datang, Pak Haji. Nah, Pak Haji, aku memang tidak menemukan siapa-siapa di sana, kecuali seutas tali, sebuah sisir, dan mayat laki-laki itu. Aku juga tidak menemukan kuda bersurai indah, seperti kata Pak Haji. Tidak, Pak. Manusia saja sulit untuk sampai ke sana, apalagi seekor kuda. Jadi kau tak menemukan pedang dan cermin-cermin yang bagus itu? Tidak. Mungkin ada yang telah mengambilnya. Atau jangan-jangan pembunuhnya sendiri. Aku melihat dia membawa pedang dan cermin-cermin yang bagus. Dan kau menceritakan, tidak. Tidak, Pak Haji. Bagaimana mungkin? Aku memang tidak menemukan senjata-senjata itu, Pak Haji. Benar, Pak Haji. Hanya saja yang pasti, laki-laki itu memang melakukan perlawanan sebelum mati. Sebab rumput-rumput dan daun-daun yang ada di sekitarnya kuyukannya terinjak-injak, Pak Haji. Tapi bagaimana kejadian sesungguhnya? Entahlah, Pak Haji. Aku juga tidak tahu. Dan kalau benar demikian, tentu sebagai seorang pendekar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saya juga tidak menyangka kalau laki-laki itu akan mengalami nasib yang begitu naas. Pak Haji. Subhanallah. Kalau direnung-renungkan, ya, usia manusia ini memang bagaikan embun dan kilat yang kalau hadir
hanya sekejap. Pak Haji, tampaknya hujan semakin deras. Tampiannya sudah sampai ke sini. Bagaimana kalau kita ke dalam, Pak Haji? Benar juga kamu. Bakal basah kuyup kita di sini. Oh iya, tadi itu saya melihat ada tangga. Itu bisa menuju ke menara gapura di belakang. Bagaimana kalau kita berteduh saja? Cocok nggak? Baik, Pak Haji. Ya kalau cocok kita ke belakang. Kamu duluan, nanti saya nyusul. Duluan, nanti saya nyusul. Tuan. Tuan. Sayalah yang menangkap bajingan ini. Tuan lihat. Dialah bajingan yang terkenal di kota Bumi dan Bukit Kemuning. Saya menangkapnya sewaktu dia terjatuh dari kuda. Apa Tuan? Saya menangkapnya beramai-ramai. Cukup tangan saya sendiri, Tuan. Tuan lihat. Tangan ini yang menangkap bajingan ini. Tuan. Ini bajingan yang katanya paling ganas di kota Bumi. Tuan tahu siapa? Dia Martolibun bin Sepiut. Katanya paling ganas. Dan tuan-tuan, beberapa hari lalu saya berusaha menangkapnya. Memang betul saya gagal menangkap dia. Tapi bukan karena apa-apa, Tuan. Karena kuda saya kakinya sakit. Setelah itu, saya mengejar. Kami mengejar. Kuda kami berlarian bersama-sama. Dan pas di jembatan kota Bumi, tam! Dia terjatuh. Dia memakai kuda dengan surai yang indah. Ada cermin, pedang, Tuan. Tapi yang menangkapnya saya sendiri, Tuan. Safrin bin Bahusin. Bukan siapa-siapa. Saya yang menangkapnya. Tuan, akulah yang membunuh pendekar itu. Aku, Martolibun bin Sepiut, bajingan yang terkenal di antara perampok-perampok yang berkeliaran di kota Bumi. Dan karena persoalannya telah memuncak, baiklah Tuan, tidak akan Mat rahasiakan lagi. Bagi Mat, membunuh bukanlah persoalan yang bisa membawa akibat besar, seperti yang tuan-tuan sangka. Membunuh adalah persoalan yang ringan saja. Tapi Tuan, apakah Mat satu-satunya orang yang suka membunuh? Tidak, Tuan.
Tuan-tuan juga suka membunuh. Memang tuan-tuan membunuh tidak dengan tangan tuan, tapi tuan-tuan membunuh dengan kuasa tuan, dengan uang tuan. Apa bedanya? Sekarang Mat telah ditangkap oleh polisi. Waktu Mat terjatuh dari kuda di jembatan Kota Bumi, mereka menyiksa Mat, Tuan. Tapi ingatlah, siksaan bagaimanapun tidak akan membuat Mat mengakui apa yang Mat tidak ketahui. Mat tahu kalau Mat akan diikat dengan rantai. Jadi gantung saja Mat. Bunuh Mat. Baiklah Tuan, inilah pengakuan Mat. Siang itu, Mat sedang duduk di tepi jalan, menunggu mangsa rampokan. Ketika tiba-tiba, Mat mendengar suara kuda. Suara kuda. Ada orang lewat sini rupanya. Baiklah, akan Mat amat-amati. Seorang lelaki muda. Dan yang perempuan itu tentulah istrinya. Kudanya merah coklat dan turainya indah sekali. Tapi lebih cantik lagi istrinya itu. Masya Allah, cadar yang menutupi wajahnya tersenggap oleh angin. Alangkah cantiknya dia, suci dan halus seperti rembulan. Aneh, perasaan apa ini? Kenapa Mat ingin memiliki perempuan itu? Baiklah, akan Mat tangkap perempuan itu. Kalau itu berarti Mat harus membunuh suaminya, maka akan bunuh suaminya. Tapi lebih baik kalau Mat mendapatkan perempuan itu tanpa membunuh suaminya. Baiklah, akan Mat coba menipu laki-laki itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar-benar tidak saya sangka akan berjumpa dengan seseorang di tempat yang begini sepinya. Siapa Anda? Perkenalkan, Mat Tolibun bin Sipiut, penduduk sekitar sini. Penduduk. Saya Rustam bin Sapi. Dan ini istri saya, Maisaro. Maisaro. Sepertinya adik berdua ini sedang menuju
Ke kota di seberang sungai sana. Ya, rencananya memang seperti itu. Tapi sepertinya kami ingin istirahat sebentar di tempat ini. Mari. Kita istirahat di sini saja. Tempat ini sepertinya baik sekali untuk istirahat. Udaranya dingin karena lebatnya pepohonan. Iya, Pak. Ngomong-ngomong kuda kami ikat di sebelah sana. Nah, lihatlah. Di balik pohon itu. Tidak apa-apa kan? Jadi menurut abang begini deh. Lebih baik adek ini istirahat dulu di sini. Tempat ini memang sangat baik untuk istirahat. Dan perihal kuda, biarkan saja kuda itu memakan rumput di sana. Nah, lihatlah dek. Alangkah senangnya kuda itu. Ya. Ternyata penduduk di sekitar sini baik-baik juga. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di sini. Ya, tentunya abang juga senang. Dan kalau tidak berkeberatan, bagaimana kalau selama dalam perjalanan ini, adik berdua abang Mat yang menemani? Ya, asal tidak merepotkan. Terima kasih. Tentu tidak, deh. Sebab begini, deh. Orang-orang yang lewat di sekitar sini ini, ya biasanya abang Mat yang menemani. Adek ini sepertinya seorang pendekar. Pedang adek itu bagus juga. Ini kira-kira ini deh. Boleh tidak Bang Mat numpang lihat? Anda mau melihatnya? Ini pedang yang terbaik. Tidak sembarangan orang boleh melihatnya. Apatah lagi coba-coba untuk memegangnya. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang pantas untuk memegangnya. Tapi kalau memang Anda benar-benar ingin memegangnya, silakan. Silakan. Ya, kemari. Silakan. Ayolah, tidak apa-apa. Ayo, kemari. Kemari. Ayo. Oh iya. Ngomong-ngomong, saya minta kuda-kuda yang saya ikat di sebelah sana itu setelah kami istirahat. Tampaknya Anda ini benar-benar tertarik pada pedang saya itu. Kenapa? Belum pernah melihat yang sebagus itu ya? Enggak juga deh. Tapi entah kenapa ini. Abang ini tiba-tiba menjadi teringat. Abang teringat dengan pedang-pedang dan cermin-cermin yang abang simpan di bawah tanggul di gunung sana. Pedang-pedang dan cermin yang bagus-bagus. Lebih bagus dari pedang ini. Lebih bagus dari ini. Jauh-jauh deh. Tapi barang-barang begitu berharganya, dari mana Anda bisa memperolehnya? Dan kalau memang benar cerita Anda itu, di gunung mana Anda menemukan dan menyimpannya kembali? Bisa bercerita? Hah? Jadi begini deh. Sebulan yang lalu itu, abang ini melihat ada sebuah tanggul tua di bawah pohon di gunung sana. Abang ini berpikir, jangan-jangan ada harta karun di bawah tanggul itu. Maka abang gali. Ternyata Celup budek. Abang melihat banyak pedang-pedang dan cermin yang bagus-bagus. Ya lalu abang simpan kembali. saya
Sayang sekali. Untuk apa barang-barang itu mesti Anda simpan kembali? Padahal banyak sekali orang-orang yang ingin memilikinya. Jika di kota, barang-barang berharga itu pastilah akan laris dalam sekejap saja. Tapi saran saya, daripada Anda jauh-jauh menjualnya ke kota, kenapa tidak Anda jual di sini saja? Anda mengerti maksud saya kan? Ah, abang agak kurang mengerti itu. Maksud saya begini. Bagaimana kalau... Sudahlah. Gimana ya? Nah, barang itu abang jual dengan harga murah sajalah. Serah nanti siapa yang membelinya. Lepas saja sepertinya. Itu maksud saya begitu. Bagaimana kalau Anda biarkan kami saja yang memilikinya? Sekarang Anda tunjukkan di mana Anda menyimpan barang-barang itu. Biar saya lihat dulu. Bagaimana? Bisa? Hah? Ya tapi sepertinya tidak bisa buru-buru juga. Ayolah. Kesempatan seperti ini akan jarang sekali Anda temui. Akan saya beli dengan harga yang paling tinggi. Bagaimana? Kita ke sana. Gimana ini? Ayolah kita lihat pedang-pedang itu. Bisa kan? Ya bolehlah kalau gitu. Kita pergi. Ayo. Silakan. Bang Rustam, kuda harus dibawa, Bang. Aku khawatir dengan kuda kita. Maaf ini deh. Jadi begini deh. Abang ngerasa kuda itu aman di sana. Benar. Karena pepohonan ini terlalu lebat kalau kita membawa kuda itu. Betul sekali. Bang, aku tak dapat berjalan mendaki ke sana, Bang. Iya, kalau begitu begini saja. Baiknya adik tunggu saja abang di atas kuda. Ya? Tidak usah khawatir seperti itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Sebentar apa pasti kembali. Barang-barang itu berharga sekali. Tidak apa-apa. Tunggu di atas kuda. Ya, ayo pergi. Nah, kita pergi. Ayo, Presiden. Lepaskan aku! Apa yang kau lakukan? Karena tamak kau tinggalkan istrimu sendirian di sana. Tamak tapi bodoh. Baik. Orang kau! Lepaskan ikatanku, bajingan! Tertipu kau. Aku sama sekali tidak punya pedang dan cermin-cermin itu. Dan perihal istri, aku bisa sedikit bermain-main dengannya. Akan aku katakan kalau kau digigit ular di sini, pasti dia percaya. Akan aku jemput istrimu. Kembali dong! Kembali kataku! Bajingan! Lepaskan istriku! Lepaskan ikatanku! Lawan aku, pengecut! Lawan aku! Terima kasih. Karena aku telah bisa memenuhi hasratku padamu. Tanpa membunuh suamiku. Sekarang aku pergi. Kang Olibon, dengarkan aku. Aku telah cemar. Dan kecemaranku telah disaksikan oleh dua laki-laki. Kau dan suamiku. Ini lebih pedih dari kematian. Maka aku minta
Kau minta agar aku atau laki-laki yang mati? Iya. Karena tak mungkin kalau keduanya harus hidup. Aku bersedia menjadi istri siapa saja di antara kalian berdua yang masih hidup. Hei, dengarkan perempuan ini. Perempuan ini harus diselamatkan. Jadi salah seorang di antara kita harus mati. Dia benar. Ini bukan hanya perkara nafsu birahi bagi Mat. Kalau hanya soal itu, Mat sudah pergi dari sini. Tapi cobalah kau lihat dirinya. Mat sungguh tak tahan menatapnya. Dengarkan. Mat ingin memperistri perempuan ini. Walaupun harus disambar oleh petir. Oleh karena itu kau harus mati. Tapi aku Matolibun bin Sipiut. Pantang bagi Mat membunuh orang yang tangannya sedang terikat. Sebuah luka bertanam dendam. Sekurat api pastilah mati. Musuh di muka mundur pun kalah. Sebelum mati, pantang berlari. Tepung-tepung dimakan nanti. Daunnya pandang lagi muda. Siapalah tahu ujungnya mati. Perang sekarang kulajukan juga. Mati kau. Bangsat! Mana perempuan itu? Pasti dia telah lari mencari bantuan. Lebih baik Mat pergi saja dari sini. Tuan,
Apalagi yang harus aku perbuat? Telah kutikam kerongkonganku dengan pedang kecil. Telah kulemparkan diriku ke dalam kelam di kaki gunung. Dan telah kucoba bunuh diri dengan banyak cara lagi. Tapi aku tak punya keberanian untuk mati. Aku tak mampu mengakhiri nyawaku dalam kecemaran ini. Aku yang cemar ini tentu telah ditinggalkan oleh malaikat yang paling suci sekalipun. Untuk itu, inilah pengakuanku. Dan inilah juga siksaan batinku. Aku telah diperkosa oleh perampok itu. Dan aku juga yang telah membunuh suamiku. Terima kasih. Karena aku telah bisa memenuhi hasratku pada istrimu tanpa membunuh. Ini semua terjadi karena kau terlalu tolol, kawan. Karena tamak kau tinggalkan istrimu sendirian di sana hingga aku bebas mengenyamnya. Maaf, Bang. Bang Rustam. Maaf, Bang. Hei, Bang. kau tidak perlu lagi memperhatikan laki-laki tolol ini. Maaf, Bang. Bang. Kamu pergi saja dari sini. Kau sedih. Kau marah. Tidak, Bang. Jangan menatapku begitu, Bang. Pandanganmu dingin dan mengerikan. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Bang Rustam, dengarlah baik-baik. Aku tak dapat lagi hidup bersamamu. Aku ditakdirkan untuk mati. Tapi kau pun harus mati. Kau telah melihat bagaimana aku dinodai. Maka tak mungkin aku membiarkan kau hidup seperti sekarang. Kita berdua harus mati, Bang. Bunuh saja aku. Bunuh. Sekarang, serahkan nyawamu padaku. Aku akan segera menyusulmu.
kehormatan. Kata siapa? Kata saya. Kata Anda. Kata kita. Tidak. Tidak. Lalu siapa yang benar? Kehormatan. Kata siapa? Kata saya. Kata Anda. Kata kita. Tidak. Tidak. Lalu siapa yang benar? Kehormatan. Kata siapa? Kata saya. Kata Anda. Kata kita. Tidak. Tidak. Lalu siapa yang benar? Tuhan memanggil saya. Inilah saya, Tuan. Roh Rustam bin Sapi. Roh suami perempuan itu. Apa? Tuan-tuan sudah mendengarkan pengakuan perempuan dan perampok itu? Bukan. Bukan seperti itu ceritanya, Tuan. Tuan-tuan boleh percaya ataupun tidak. Tapi pertama-tama, justru perempuan itulah yang menyuruh perampok itu untuk membunuhku. Tapi bajingan itu tidak melakukannya. Perempuan terkutuk. Jika aku ingat lagi akan kata-kata perempuan itu, maka seakan hendak melemparkan aku jatuh ke dalam jurang kegelapan tak berdasar. Pernahkah kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang manusia? Pernahkah, walau hanya satu kali saja, kata-kata terkutuk demikian melecut telinga manusia? Pernah, walau hanya satu kali saja, terkutuk. Tuhan, sesungguhnya akulah yang telah membunuh diriku sendiri. Dan inilah seluruh pengakuanku. Dengarkanlah aku. Aku telah memperlakukanmu secara kasar. Tapi terus terang, ini aku lakukan karena perasaan cintaku padamu. Jadi aku minta maafkanlah aku. Cinta. Adakah di tubuh begitu kasar tersimpan kata cinta? Begitulah. Ini bukan hanya perkara nafsu birahi bagiku. Tapi lebih dari itu, adalah persoalan cinta yang tulus. Karena cinta itulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan kalau bukan karena cinta, aku sudah pergi dari sini. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak akan pergi. Sebab kau cantik sekali. Begitulah ketika pertama kali aku melihat wajahmu. Kau suci, halus, seperti rembulan. Dan waktu kulihat kerudungmu tersingkap oleh angin, aku pastikan, bagaimanapun kau harus jadi milikku. Aku tidak pernah mendengar pujian begitu indah dari laki-laki manapun. Tidak juga dari suamiku. Begitupun aku.